Selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Kali ini aku mau curhat. Topik curhat kali ini agak dalam ya kawan-kawan. Karena sebenarnya kalau aku pribadi masih dalam tahap belajar dalam curhat topik yang satu ini, tetapi aku sedikit memberanikan diri untuk curhat tentang pengalaman aku juga gitu kan, supaya kalian juga mungkin bisa mendapatkan bagi kawan-kawan muda ya, kawan-kawan yang masih muda gitu, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kalian yang masih muda lah ya, masih remaja, yang darahnya masih darah muda. Aku juga masih darah muda loh. Yang penting kan kita usia bisa bertambah, tetapi kalau hati dan jiwa kita masih forever young, so you are what you believe. Jadi kamu apa yang kamu percaya ya kan. Jadi biarin aja kalau misalnya kadang-kadang kan orang, ih kamu kok begini, nggak sesuai dengan usia. Ya biarin, yang penting tidak melanggar norma-norma gitu kan. Yang penting buat kita happy, karena kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan, ya kan. Yang penting kita happy. Ya udah, kalau misalnya orang suka nggak suka ya itu kan urusan mereka. Oke, jadi topik kali ini adalah teladan tidak bisa dibungkam. Jadi kan ada teman sekolah Mika gitu kan, dia sedang hadapi masalah ekonomi ya kawan-kawan gitu kan. Dia minta tolong ke aku gitu kan. Terus aku bilang sama dia gitu kan, ya nanti ya aku tanya sama suamiku dulu ya, karena kan kita kan udah nggak sendiri lagi gitu kan. Masalah keuangan itu kan sangat sensitif ya kawan-kawan. Makanya kita harus selalu transparan sama pasangan kita gitu kan, kalau namanya uang. Nah jadi ya dia punya masalah keuangan, karena memang nggak tahu kenapa ya. Dan banyak juga sih teman-teman aku gitu kan yang dulu nggak deket-deket banget. Akhirnya datang gimana gitu, maksudnya hai gitu kan, pinjam uang kayak gitulah kawan-kawan. Karena mereka pikir kan kita yang tinggal di Amerika orang kaya, padahal gaji mungkin dolar, tetapi pengeluaran juga dolar. Nanti aku juga mau curhat tentang kisah yang satu itu juga, tentang gaji versus dengan pengeluaran di sini. Biar kalian juga tahu, kawan-kawan yang tinggal di Indonesia, jadi nggak mudah juga tinggal di Amerika dengan biaya hidup yang juga tinggi banget gitu kan. Ya jadi banyak gitu kan, beberapa kawan gitu, kalau dalam kategorinya orang Amerika acquaintance sebenarnya. Mereka nggak deket-deket juga sih sama aku dulu gitu kan, biasa aja. Gitu. Jadi teman sekolah aku bilang gitu, oh Mika, aku kaget loh. Aku kaget kamu bisa sampai jauh banget gitu, sampai bisa di Amerika gitu kan, dia bilang. Ya aku juga kaget sih sebenarnya juga. Karena ini salah satu juga mimpi aku juga sih ya kawan-kawan. Makanya untuk kawan-kawan muda, kamu tuh yang masih muda gitu, usianya masih remaja, beranilah untuk bermimpi ya gitu, dengan impian. Tapi kita juga bisa
berjuang juga gitu kan. We do our best and let God do the rest gitu. Maksudnya kita lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang lebih berkuasa dari kita manusia, nah dia akan makes your dreams come true gitu. Jadi teman sekolah aku tuh bilang, kaget ya Mika bisa ya aku pun juga kaget sebenarnya. Jadi mimpi gitu nikah sama bule gitu kan, tinggal di Texas gitu. Nah terus aku bilang gini, ya ini teman sekolah aku ya kawan-kawan, aku bilang gini sama temen aku itu, ya kamu kan tahu hidup aku dulu. Gitu kan. Jadi dulu pas aku masih sekolah, jadi cerita dulu tuh kalau pas masih sekolah, khususnya dulu tuh ya SMP SMA lah ya gitu. SMP SMA itu jadi outcast itu apa ya? Jadi nggak ada temen, jadi kisahnya gini, aku itu dulu strict banget ya kan, nggak mau nyontek dan nggak mau dicontekin. Ya jadi alhasil ya begitulah gitu kan, nggak ada teman, sedikit lah gitu kan, ya gitu. teman pulang ke rumah itu biasa gitu ada gitu kan, tapi itu ya itu cuman hanya beberapa orang, hanya dikit lah gitu yang kenal sama aku, karena aku juga dulu ya tipe aku tuh benar-benar beda banget sama sekarang. Jadi dulu tuh aku tuh diem banget, kawan-kawan gak seperti ini, boro-boro kalau mau ngomong sama orang. Boro-boro gitu kan, diem, kelihatan kayak malah orang kayak ih sombong banget sih gitu kan, nggak, pokoknya pendiam lah intinya. Gitu, nggak suka ngomong juga. Kayak sekarang. Kayak gitu kan. Jadi aku bilang sama temen aku, ya kamu kenal lah aku dulu seperti apa gitu kan. Jadi ngalamin juga sih hal-hal yang nggak enak ya gitu kan. Berusaha yang terbaik dari aku gitu kan. Ya aku sih sebenarnya nggak pinter-pinter banget gitu kan, SMA aja IPS ya kan. IPS bukan IPA ya kan. Ikatan Pemuda apa? Sukses kalau ada. Pendeta bilang, salah satu pendeta tuh bilang, oke, jadi buat kawan-kawan gitu kan, teladan itu sesuatu hal yang kita jalani gitu kan, dan teladan itu juga bisa menjadi kekuatan buat kita di masa depan gitu kan, karena salah satu karakter untuk kita bisa jadi orang sukses gitu kan, kuat dan ibarat kata gitu kan, contoh ya, ada banyak orang-orang kaya gitu kan, menang lotre ya kan, menang lotre. Ini cuman kisah satu hal yang aku mau cerita, karakter itu juga penting gitu kan. Dia kebanyakan orang yang menang lotre di sini gitu kan, $1 juta, kawan-kawan, itu dolar ya. Bukan rupiah. Jadi 1 juta banyak gitu kan, banyak banget itu duit. Jadi kebanyakan mereka itu nggak siap gitu, mereka punya mental, karakter mereka tuh nggak siap, akhirnya gitu kan, mereka juga akhirnya kan mati muda gitu, dan mereka nggak tahu bagaimana menggunakan uang mereka gitu, yang OKB orang kaya baru gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi akhirnya ke minum keras, obat, yang hal-hal yang nggak beres gitu kan, pergaulan yang nggak bener gitu kan. Jadi kan karakter itu juga kan penting banget. Nah, teladan itu juga kan salah satu karakter
kita yang udah kita bentuk gitu kan, itu membuat kita juga jadi kuat. Kalau misalkan kita nanti sukses, kita tuh nggak sengak gitu apa nggak sombong gitu kan, karena kita tahu gitu kan, nggak kacang lupa kulit gitu kan, itu orang sombong. Jadi kita harus tahu diri lah gitu kan, walaupun kita tinggal udah ibarat kata diangkat Tuhan gitu kan, kita tetap stay humble lah gitu kan, maksudnya merendahkan hati kita gitu, karena yang namanya sukses itu kan kita bisa, ya namanya juga kehidupan manusia kan pasti kan ada suksesnya juga, ada juga kadang-kadang ya begitu gitu kan, mengalami hal yang sulit gitu kan. Jadi teladan memang sesuatu yang kita bisa menjadi kekuatan buat diri kita juga. Kalau dulu aku bisa begini, aku juga percaya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang norma-norma, mengikuti norma-norma gitu kan, itu akan membuat kita semakin naik dan naik gitu kan. Jadi di sini aku juga mau ngasih tauin gitu kan, keberuntungan itu kan miliknya Tuhan ya. Kita kebanyakan kamu beruntung ya, oke gitu kan, kalau kebanyakan orang bilang aku tuh beruntung, tapi aku juga koreksi diri juga, aku juga sih sebenarnya juga gimana ya ya bersyukur juga gitu. Itu semua karena keberuntungan dan kemurahan gitu. Kalau kita bisa diangkat gitu, bisa jadi orang sukses, itu karena kesempatan demi kesempatan yang kita lakukan dulu gitu kan, supaya akhirnya kita juga menjadi di tempat kita sekarang ini gitu kan. Karena kan kebanyakan orang juga kan nggak berani ya kawan-kawan, nggak berani untuk ada di zona nyaman mereka gitu kan. Nah seperti itu. Jadi aku juga masih belajar untuk tahap ini ya kawan-kawan. Jadi aku masih dalam tahap belajar. Jadi aku cuma mau ngasih share tentang kehidupan aku dulu gitu kan. Jadi untuk kawan-kawan yang masih remaja, yang pengen cari bule seperti aku, silahkan, masih banyak kesempatan. Jadi raihlah mimpi kalian setinggi langit, seperti Presiden Indonesia, salah satu Presiden Indonesia yang bilang capai cita-cita kita setinggi langit. Jadi kalau misalkan setinggi langit itu kan bisa, kalau ada ya jatuh-jatuhnya gitu kan, yang namanya langit kan tinggi gitu kan. Ya kalau misalnya nggak jadi manajer gitu kan, ya jadi kepala gitu. Terus kalau nggak jadi presiden ya setidak-tidaknya jadi presiden di suatu perusahaan kayak gitu. Oke, kawan-kawan, sekian dulu ya tentang curhat aku, topik yang aku juga masih dalam tahap pembelajaran gitu kan. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita juga bisa menjadi berkat buat sesama kita. Untuk terima kasih untuk subscriber yang tinggal di Indonesia. Terima kasih, semoga dengan adanya channel Mika Palmer in Texas ini bisa kita saling menguatkan, saling juga nambah info-info yang kehidupan normal di Amerika, khususnya Texas. Okay guys, thank you for watching. Stay positive. Bye.